Apa yang kupunya? Aku rasa aku tidak punya apa-apa. Lihatlah teman-teman, wajahku juga jelek. Setiap hari yang kulakukan hanyalah duduk di pinggir sungai. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan suaraku ketika menyanyi pun semua binatang di hutan menertawakannya. Sungguh malangnya aku ini. Tolong, tolong, tolong. Apa itu? Suara apa itu? Tolong, tolong, tolong aku. Tolong, tolong, tolong aku. Aku hampir tenggelam. Tolong, tolong. Kedengaran dari sana suaranya. Ada tikus. Hai Tuan Tikus, apa yang kau lakukan di sana? Tolong aku, Katak. Tolong aku. Aku tenggelam. Aku tidak bisa berenang. Tolong, tolong, tolong. Sedikit lagi aku akan tenggelam. Baiklah, baiklah, aku akan menolongmu. Tunggu aku. Sini aku bantu. Sini. Aduh. Terima kasih. Terima kasih Katak yang baik hati. Engkau telah menolongku. Aku tidak bisa berenang. Tetapi tadi benda kesayanganku jatuh ke sungai dan aku ingin mengambilnya. Tapi yang terjadi, aku tenggelam. Terima kasih Katak, kau telah menolongku. Kau pandai sekali berenang. Kau juga bisa tinggal di darat dan juga di air. Wah, andaikan aku bisa sepertimu, Katak. Sepertiku? Baru kali ini ada yang ingin sepertiku? Maksudmu dengan pandai berenang dan bisa tinggal di darat dan di air itu suatu berkat? Iya, tentu. Kenapa tidak? Aku saja ingin sepertimu. Kenapa engkau tidak mau? Ya Tuhan, ternyata engkau memberikan aku talenta. Aku bisa berenang dan aku tinggal di darat dan di air, sehingga aku bisa membantu temanku yang tenggelam. Wah, aku baru tahu. Terima kasih ya Tikus. Kamu telah menyadarkan aku betapa Tuhan mengasihi aku. Aneh sekali. Kenapa kamu berterima kasih kepadaku, Katak? Kan memang setiap kita Tuhan berikan talenta masing-masing. Dan setiap talenta itu haruslah kita jadikan berkat bagi setiap orang untuk bisa membantu orang lain. Terima kasih sekali lagi ya Katak. Aku sangat bersyukur. Aku pergi dulu ya. Dah. Ternyata teman-teman aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang sekalipun suaraku jelek. Webek. Tapi aku bisa berenang dengan baik dan aku tinggal di darat dan juga di air. Senang rasanya aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yesti. Nah, adik-adik tadi udah denger kan ya apa yang dibicarakan sama Katak dan juga Tikus ya. Apa yang mereka lakukan tadi ya. Katak tadi itu merasa bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa sedih, dia merasa bahwa wajahnya jelek, Tuhan tidak memberikan dia kemampuan apa-apa. Padahal ya, setiap kita diberikan kemampuan, diberikan talenta dan bakat ya.
Yang perlu kita lakukan adalah cari tahu, ya. Nah, apakah cukup nih cari tahu adik-adik? Tidak ya. Apa yang kita bisa, ya Tuhan karuniakan itu harus dilatih juga ya adik-adik. Supaya talenta, bakat yang Tuhan karuniakan kepada kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik ada nih kisah di dalam Alkitab dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 ya. Ada seorang tuan ya yang kaya raya. Suatu hari dia mau pergi ke luar negeri. Kemudian adik-adik ya, dia panggil nih hamba-hambanya menghadap. Dia punya 3 hamba. Yang pertama ya dipercayakan 5 talenta. Kemudian pada hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta. Kemudian pada hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Kemudian pergilah tuannya ini. Setelah pergi, hamba yang pertama ya yang mendapat 5 talenta ini, dia kemudian pergi dan menjalankan talenta itu ya. Kemudian beroleh keuntungan 5 talenta. Akhirnya jadi 10 ya. Kemudian yang hamba yang kedua juga sama ya. Dia melakukannya, dia kelola talenta itu dan mendapat keuntungan. Nah, hamba yang beroleh 1 talenta tadi, dia merasa bahwa tuannya itu kejam, jahat ya. Dia cuma dikasih 1. Akhirnya dia pergi, dia gali lubang, kemudian dia tanam di situ, dia letakkan dan dikuburkan talenta itu. Suatu hari ketika tuannya pulang, dipanggilnya 3 hamba tadi ya. Kemudian dengan sangat bahagia, sukacita, hamba yang kedua dan juga pertama ini menghampiri tuannya. Tuan, ya, ini kata hamba yang pertama. Tuan mempercayakan aku 5 talenta. Kemudian aku mengelolanya dan beroleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua pun melakukan hal yang sama. Nah, tuannya sangat senang. Tuannya ini berkata, "Wah, engkau hambaku yang baik dan setia, melakukan tugasmu dengan sangat baik. Ya, mari bersukacita bersama aku." Sedangkan hamba yang terakhir, yang ketiga ya adik-adik ya, hamba ini hamba yang sangat malas. Kemudian hamba ini berkata, "Tuan ini jahat, kan Tuan tidak menanam, tapi kok Tuan mau menuai?" Nah, kemudian marahlah tuan ini. "Kamu memang hambaku yang malas, tidak mau melakukan tugas dengan baik, tidak setia. Kamu sudah tahu aku tidak menanam dan aku hanya memberikan 1 kepadamu, tapi kau tidak bisa mengelolanya dengan baik." Kemudian tuan ini tidak mengajak hamba yang ketiga ini untuk bersukacita bersama dengan dia, tetapi diambil ya talenta itu tadi dan diberikan kepada orang yang memperoleh laba 5 talenta ya, jadi lebih banyak lagi. Seperti di Alkitab dikatakan, kakak bacakan ya, dari ayat yang ke-29, Matius 25 ayat 29. "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi adik-adik ya, di sini sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan berkat. Ketika kita ya hanya dipercayakan mungkin hanya 1 talenta ya, kemampuan, tetapi kita mau kelola itu dengan baik, kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan percayakan lagi talenta yang baru ya. Karena kalau dari perkara kecil, hal kecil saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mau menambahkan yang lebih besar ya. Karena pasti Tuhan melihat setiap kemampuan kita. Jadi adik-adik nih yang di rumah yang merasa, "Kak, aku nggak bisa nyanyi, suaraku jelek.
aku nggak bisa apa-apa kok Kak kayaknya. Aku gambar juga nggak bagus. Semuanya itu perlu dilatih ya adik-adik ya. Memang setiap kita dilahirkan tuh di dunia ini ya Tuhan memberikan talenta, karunia, tapi itu tidak langsung kalian bisa lakukan dengan bagus ya. Semuanya butuh latihan. Kalian harus latih ya. Misalkan kalian menyukai alat musik apa, main gitar, kalian bisa latihan ya. Dari situ, dari kalian berlatih, lama-lama kalian mahir bermainnya, suaranya tidak fals lagi ya. Itu bisa kalian gunakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan permainan kalian, dan orang yang mendengar pun akan merasa sukacita. Atau kalian yang tidak bisa bermain musik ya, kalian bisa lakukan hal yang lain yang bisa membantu orang lain ya. Nah misalkan, Kak aku nggak bisa apa-apa nih sama sekali, aku cuman bisa berdoa. Wow, berdoa itu baik sekali adik-adik, bagus loh ya. Berarti kita bisa gunakan tangan kita untuk kita lipat, lutut kita untuk berlutut kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan dan kita doakan teman-teman kita, doakan orang tua kita doakan sekolah kita ya, semuanya ya, membantu menjadi berkat, tidak harus dalam bentuk materi. Kita bisa gunakan apapun yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita ya. Jadi adik-adik jangan merasa diri bahwa kalian tidak bisa, kalian tidak mampu ya. Karena setiap dari kita, Tuhan pasti percayakan sebuah karunia, kemampuan, ya, bakat yang bisa kalian kelola, ya, dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalian harus kenali dulu, ya, karunia apa yang ada pada kalian, berkat apa, bakat apa. Kemudian kalian latih, ya. Berlatih itu tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali tidak, ya. Tapi sering kalian lakukan sehingga kalian bisa lebih lagi menguasainya dan bisa menjadi berkat bukan hanya bagi diri sendiri, keluarga, tapi juga banyak orang. Dan yang terutama adalah memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Nah, itu adik-adik ya. Sekarang ya, kita mau berdoa ya. Kakak akan berdoa buat adik-adik semuanya. Yuk, sikap doanya, lipat tangannya, tutup mata, kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik sekali atas setiap kami. Kami mau bersyukur buat setiap kehidupan kami mau bersyukur juga buat setiap berkat, talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami percaya setiap kami ini Tuhan karuniai dengan talenta yang luar biasa, dan kami mau mengelolanya dengan baik. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk adik-adik yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka, kehidupan mereka, masa tumbuh kembang mereka, dan Tuhan memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.